Pak, sorry ya jagain si Karin ini karena lagi dapet. Saya shock di situ kan. Saya balik badan, namanya ini kan kita jaga kesehatan. Saya balik badan kan, set. Saya berhenti di situ posisi kayak gitu, tek, di samping saya, deket Pak, jarak segini. Itu perempuan pakai baju hijau gini. Sendangnya melipir gini. Jadi nggak pakai saya tanya, saya punten tolong keluar gitu. Kasihan anak ini, jangan diganggu maksud saya gitu. Kita kesini baik-baik. Kalau memang ada salah dari si perempuan ini, saya minta maaf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Albert di acara mistis, di mana kita akan bincang langsung dengan narasumber berdasarkan kisah nyata yang dia alami. Di kesempatan kali ini teman kita akan membagi cerita pengalamannya waktu tempo dulu ketika mendaki di salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Bang Maul. Assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sibuk apa sekarang Bang? Sibuk kerja. Sibuk kerja Iya. ya? Oke. Ya, Abang kira-kira mau menceritakan kisah yang tadi ya, di gunung mana tadi? Gunung Gede. Gunung Gede ya? Nah. Ya mungkin sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar kita makin niat dalam membuat konten misteri untuk kalian semua. Tanpa berlama-lama, kita langsung ceritanya seperti apa. Silahkan Bang Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Maulana, biasa dipanggil Maul. Pekerjaan saya sebagai security. Saya di sini mau berbagi cerita tentang saya pendakian di Gunung Gede yang mungkin bisa memetik pelajaran dari pelajaran yang kemarin saya berangkat nanjak gunung itu ya. Waktu itu di tahun 2019, tepatnya di bulan November, saya berenam berencana mau nanjak ke Gunung Gede itu. Saya bersama teman saya si Ubay, Kodar, Karin, Erna, sama si Agung. Kita janjian tuh berenam ya. Janjian di rumahnya sama si Kodar ini. Itulah, janjian di sana pukul habis maghrib lah gitu. Kita janjian di sana. Kita kumpul sekitar jam 8 jam 9 kita bawa motor ya. Kita berenam ya, bawa motor. Satu motor, 2 orang. Kita lanjut perjalanan jam 9 ke arah Gunung Gede lewat jalur puncak ya. Nyampe sana sekitar tengah malam, jam 12-an kalau nggak salah, jam segituan. Lanjut kita santai dulu di situ di warung Mamang, yang warung pertama di situ ada tuh sebelah kanan ya, di parkiran. Terus sekitar jam 1-an setelah sudah makan, biasalah makan gitu kan, isi tenaga dulu. Terus kita mesen situ angkot ya, angkot ada di situ. Jadi saya mesen sama mamangnya ini yang biasa sudah membantu kita gitu, kayak calo lah bahasanya gitu. Jadi saya mau nanjaknya bukan dari Gunung Gede gitu, saya mau nanjak dari Gunung Putri, turunnya di Gunung Gede, berenam itu. Saya menunggu kuasi atau angkot itu sampai datang, sampai penuh, baru kita berangkat. Kita packing semua, kita berangkat ke Putri. Motor kita tinggal di itu Gunung Gede itu yang di bawahnya. Lanjut ke Gunung Putri sampai itu sekitar jam 4 subuh. Itu udah rame banget itu. Rame banget tuh anak pendakian, rame banget. Kita prepare situ, kita siapin semuanya, logistik semua sama alat-alat, diperiksain takut ada yang ketinggalan. Sekitar jam 7-an kita naik ke atas ke tempat shelter, bayar ya, Simaksi ya. Di situ itu
itu udah ramai banget orang ya, mungkin posisi saya lagi banyak pendakian ya, mungkin di waktu bulan itu November. Terus kita lanjut naik ke atas, itu nggak ada masalah apa-apa gitu. Lanjut terus sampai pos 1, pos 2, pos 3, pos bayangan 4 itu. Nah di posisi pos 4 ya, saya ngerasa aneh gitu sama satu si perempuan ini yang namanya si Karin. Kayak satu berkerudung ini Karin, kalau yang satu lagi perempuan si Erna, dia tomboy gitu. Dia namanya perempuan kan nggak mungkin saya kasih keril dong, jadi saya yang keril yang berat-beratnya saya gitu, pakai yang keril yang ringan gitu. Pas di jalan itu saya udah ngerasa aneh gitu, jadi anak ini kayak bengong gitu Kang, kayak ada yang dipikirin gitu. Ya saya biasa aja, masih cuma merhatiin doang gitu. Sampai pos 4 terus lanjut ke Surken Kencana kan. Di situ juga saya biasa aja, masih cuma ngeragu doang, kenapa, ada apa nih anak, diem aja gitu, nggak biasa ngobrol, ini enggak gitu. Kita ngecamp di situ, si Agung sama si Kodar ini ambil air, saya di situ sampai malam. Kita makan lah gitu, kita makan terus tidur. Nah di malam itu saya nggak bisa tidur, semalaman saya nggak bisa tidur sampai jam 4 subuh. Jadi saya udah pakai jaket, udah habis makan itu anak-anak pada tidur kan, 2 tenda sama depan gitu, di depannya kompor. Saya doang nggak bisa tidur. Jadi si Ubay tidur, Kodar tidur, si Agung tidur, si 2 cewek itu tidur gitu. Saya biasa aja gitu, cuman nggak bisa tidur gitu, kayak bengong, kayak mikirin apa gitu kan. Saya buka tenda, masak air, mau minum kopi, itu habis kopi saya tutup lagi mau tidur, nggak bisa gitu. Ya udah, saya bilang mungkin ada tanda apa, mungkin nanti aja saya mikirin gitu kan. Sendiri saya nggak bisa tidur, yang lain tidur semua. Malah saya dengarnya mereka menegur semua gitu, yang laki ya. Terus paginya, nah si 2 cewek ini pergi keluar tenda, nggak tahu sih, katanya mau buang air kecil. Si Karinnya ini yang pakai kerudung gitu, dia buang air kecil. Udah pas balik lagi kita packing, kita mau berangkat ke puncak gedenya gitu. Sampai puncak gedenya, sebelum sampai puncak gede kita udah packing, udah ngambil air semua, persediaan kita di atas nanti minum. Itu saya mulai aneh gitu, udah mulai aneh di situ. Dan saya dibisikin sama teman saya namanya Ubay ini, Pak sorry ya jagain si Karin ini karena lagi dapet. Saya shock di situ kan, kenapa diajak gitu, perempuan lagi head diajak nanjak gunung gitu. Saya juga nggak tahu gitu keadaan dia lagi head, jadi nggak tahu sama sekali gitu. Terus kita lanjut ke atas, saya makin aneh sama nih anak, jalannya pelan gitu. Saya sengaja saya di belakang dia, di depan Karin, Airna di depan, Ubay di atas, saya paling belakang jadinya. Saya paling bawah, di bawah. Jalan terus berhenti. Si Karinnya ini yang kayak kerudung berhenti. Bang, tunggu bang. Kenapa? Bentar bang, berat banget. Saya udah, kenapa nih? Udah ada feeling gitu, cuman masih santai gitu, masih relax lah. Mungkin cuma capek atau apa kan. Betul. Ya. Terus bentar 5 menitan lah. Ayo jalan lagi, ayo. Jalan lagi sekitar berapa meter ya? Ada 10 meter lah. Berhenti lagi. Dia berhenti lagi. Bang, tunggu bang. Kenapa? Masih sanggup nggak? Tadi dulu bang, berat banget badan. Berat banget gitu. Itu yang kedua kalinya. Saya udah feeling, kok makin aneh ya? Ada apa sih gitu? Makin aneh saya. Ya kan aneh. Jalan lagi. Kita 5 menit lah, istirahat, minum, jalan lagi. Itu saya di belakang pokoknya. Yang lain ada di atas, di depan duluan. Itu saya sama cewek 2 ini. Jalan lagi, ketiga kalinya sebelum jadi ketiga kali dia berhenti lagi nih, duduk. Sebelum dia berhenti, saya ngeliat ada perempuan di samping dia. Jadi posisi dia bawa keril. Ini perempuan begini, set, nyamping. Saya nengok ke belakang. Saya nengok ke belakang, ada perempuan nyamping, set. Berhenti dia. Tep. Saya lari. Udah nggak ngomong. Dia sudah nggak ngomong, cuma gini.
Ketawa nangis beberapa menit, kejadian berapa kali, berulang-ulang kali. Inter ketawa, nanti nangis, ketawa nangis. Si Ubay teman saya sudah feeling gitu, dia turun lari dari atas, tek tek tek, nyamperin saya, Pak udah Pak, diiniin. Iya sebisa kita aja, ya udah. Jadi nggak pakai saya tanya, saya punten tolong keluar gitu. Kasihan anak ini, jangan diganggu maksud saya gitu. Kita kesini baik-baik. Kalau memang ada salah dari si perempuan ini, saya minta maaf gitu. Ya nggak lama ya alhamdulillah keluar. Saya kasih air minum. Dia langsung bilang, Bang kenapa ya tadi ya? Karin kenapa? Udah ntar aja saya bilang. Biar dia nggak inget gitu, biar langsung jalan gitu, biar nggak yang kejadian itu. Jalan lagi terus cuman saya posisinya lebih dekat ke dia. Tadinya jarak saya 2 meter, 3 meter, saya lebih semeter. Bener-bener di belakang dia saya. Yang tomboy ini, yang satu lagi si Erna di atas saya, di atasnya dia. Jadi saya lebih dekat sampai alhamdulillah sampai ke puncak gedenya. Ya alhamdulillah nggak kejadian apa-apa. Di situ saya belum cerita ke anak-anak. Saya cerita ke Ubay doang satu. Belum cerita ke yang lain, si Agung sama si Kopdar saya nggak cerita. Cuman si Erna yang satunya tomboy ini udah namanya dia tomboy ya, polos mungkin ya. Dia nggak ngerasa takut nggak apa, biasa aja gitu. Ya udah biasa kejadian begini ya gitu aja gitu. Sampai puncak gede kita istirahat di situ sekitar setengah jam ya mungkin. Habis foto-foto ya, foto biasa, makan, isi tenaga kan, minum kopi. Kita lanjut turun. Udah habis foto-foto deh turun. Nah posisi gantian tuh. Tadi kan si Ubay yang bawa carrier yang berat, gantian saya yang carrier yang berat. Posisi gantian. Saya yang di depan turun. Gunung Gede kan. Di depan melipir kiri dah tuh. Udah turun, saya capek nih tiba-tiba di depan. Pas sudah masuk yang ada pohon-pohon banyak, kan tadi kan batu dulu tuh, turun, terus baru pohon banyak tuh. Itu saya mulai capek, gitu. Capek gue santai aja deh. Pak lu duluan Pak, biar gue belakangan gitu, santai kok. Oh ya udah, mereka duluan. Di depan saya cuma ada Ubay, ya, mereka duluan itu yang 2 orang cowok, 2 orang cewek duluan. Saya 2 sama Ubay nggak jauh, jaraknya 5 meter lah. Saya jalan paling belakang, saya tahu kan ya depan saya Ubay gitu. Saya nunduk ya, jalan sambil jalan duduk, perhatiin jalanan. Yang saya aneh tuh pas saya nengok Ubay di depan udah nggak ada, yang ada sebelah kiri. Sebelah kiri saya yang arahnya ke jurang, ke arah jurang itu. Ada sebelah kiri tuh jurang, habis pohon-pohonan. Dia yang dikira kiri, dan itu cepet banget larinya. Kayak bukan kayak orang jalan, tapi kayak nggak ngerasa jalan, cepet banget. Saya lihat, ngapain tuh lihat situ? Feeling saya kan, ngapain sih dia lihat situ? Itu dia buka sih, udah jalan lagi saya kan. Nggak lama kaki saya begini dari kiri. Dia ngeliat ada kukunya panjang hitam. Jadi panjang hitam gimana sih? Kaki saya dipegang. Saya begini sekali, nggak jatuh. Baru refleks doang. Astagfirullahaladzim. Dia dalam hati dah, astagfirullahaladzim aja udah. Jalan lagi 2 kali. Ubay udah nggak kelihatan, teman saya yang tadi di depan saya itu udah nggak kelihatan. Saya jalan lagi 2 kali. Nah itu 2 kali belum jatuh. Yang ketiga kali saya jatuh. 2 kali begini. Jadi saya ngeliat itu ada kukunya. Jadi di kaki saya ke bawah itu langsung ngeliat ada kukunya itu. Kukunya panjang warna hitam. Hitam semua tangannya. Pas ketiga kalinya turun lagi kan saya. Terus jatuh. Cuman nggak jatuh guling gitu, nggak. Cuman jatuh tek. Astagfirullahaladzim. Saya bangunin carrier saya. Astagfirullahaladzim. Saya bakar rokok dulu. Ya tenang. Saya bilang, ya Allah memang kalau memang saya salah di sini Gunung, saya minta maaf gitu. Kalau memang saya sayanya ada salah perbuatan saya di sini, saya minta maaf gitu. Cuman saya mohon untuk tidak mengganggu sampai saya selamat sampai bawah gitu. Saya lanjutin lagi tuh. Cuman karena posisi saya sendiri, bukannya karena gimana saya kalau ada apa-apa saya nggak bisa ini. Karena di belakang juga nggak ada pendaki yang turun bareng ke sini. Saya posisi satu kelompok doang itu yang turun duluan. Yang lain masih pada di puncak gede. Itu. Saya jalan lagi. Saya kencengin jalannya tak. Sekitar ada 20 meter deh, 20 meter. Saya kebut, ketemu Ubay lagi ngasoh, duduk di pohon. Pak, dari mana aja?
ya nggak dari mana-mana, berat carry. Oh ya udah, ayo lanjut lagi, tukeran dah sama itu. Ya tukeran dah gantian. Ya udah, saya bawa yang biasa buat logistik aja, bawa yang itu yang berat. Jalan lagi deh tuh. Posisi yang berempat ini yang duluan udah mau sampai Kandang Badak. Ya, udah mau sampai mau apa? Sampai ke mau sampai ke Tanjakan Setan. Udah mau sampai situ, nah mereka berhenti nungguin saya berdua sama Ubay. Nyampe lah saya di Tanjakan Setan itu. Pas saya lihat, wah rame banget di situ. Lama nungguinnya, ada yang naik, ada yang turun kan. Yang melipir ke kanan, ada jalan lagi kan tuh ke kanan. Tanjakan Setan. Saya lihat situ kanan. Nah dia kan duluan tuh yang berempat. Saya melipir ke kanan, otomatis kan saya duluan dong. Karena dia kan ngantri di situ kan. Saya melipir ke kanan, emang cuma nggak ada orang doang, jarang orang gitu, cuma 2 orang 3 orang lihat di situ. Beda sama Tanjakan Setan yang rame nungguin di situ. Saya melipir ke kanan, saya balik ke situ ke turunan yang Tanjakan Setan itu, saya nemuin dia, nggak ada. Saya tanya sama orang yang baru turun di situ, bang, lihat teman saya nggak tadi di atas? Nggak ada bang, udah jalan kali bawah, ya kan? Otomatis saya balik badan dong, muter. Pas balik badan itu, saya balik badan namanya ini kan Tanjakan Setan. Saya balik badan kan, set, saya berhenti di situ posisi kayak gitu, tek, di samping saya, deket banget, jarak segini. Itu perempuan pakai baju hijau, begini, sendangnya melipir gini. Perempuan pakai baju hijau, cuman rambutnya nggak diurai, cuman kayak di apa, kayak diikat zaman dulu gimana sih gitu, kayak konde gitu, kayak konde begini. Ya, cakep, cuman pakai segini kembang, setengah kelihatan. Gitu. Saya kaget, cuman saya nggak mau mikir nanya atau nggak apa, cuman saya udahlah, udah sih gitu, udahlah kalau mau diliatin doang ya sudah, tapi untuk ngikutin saya mohon jangan gitu. Ya udah saya jalan, udah pura-pura nggak terjadi apa-apa, untuk nggak halusinasi ke situ lagi gitu, nggak kepikiran ke makhluk tadi itu benar-benar di samping kita gini. Saya cuma gini doang. Ya untungnya dia nggak menunjukin muka yang jelek ya, muka yang cakep gitu. Saya nanya, oke, warna apa? Perempuan segini, terus pakai selendang gini, hijau, begini dia. Bawahnya juga selendang. Kepalanya ya itu di kondek gitu. Saya lanjut bawah, itu nggak ada gangguan apa-apa. Alhamdulillah gitu, nggak diganggu gitu. Mungkin nggak tahu itu dia nunggu di situ, saya nggak tahu ya. Mungkin di pas di turunan Tanjakan Setan itu saya nggak tahu. Jalan lagi saya terus sampai ke Kandang Badak. Kandang Badak ketemu sama mereka deh tuh. Jadi pas di Tanjakan Setan sih misah juga. Saya terakhir lagi gitu. Pas di Kandang Badak mereka jalan pelan pas tuh ketemu saya. Terus ada yang ngasih tahu, "Ayo kita buka dulu sini istirahat." Saya nggak mau. Saya yang kekeh gitu, karena feeling saya nggak enak di situ. Karena udah tahu kalau si salah satu dari cewek ini, si Karin ini, dalam keadaan head, meskipun headnya nggak banyak, sedikit, cuman pasti kecium lah sama makhluk yang ada di sana tuh apa gitu, yang suka dengan perempuan yang lagi head kan, darah kotor. Saya berpiling, udah lanjut aja pak, lanjut tuh kita. Jadi yang berhenti di situ cuman si Agung sama Kodar. Nah, saya Ubay sama cewek tadi gantian deh tuh posisi di depan bareng sama cewek itu, berempat itu duluan. Jadi 2 ini cowok belakangan. Jalan saya duluan sampai ketemu pertigaan yang itu tuh Pangrango apa yang pertigaan itu deh pokoknya. Situ yang ada pelangnya itu pokoknya. Ini gede ke sini. Saya lupa tuh namanya pertigaan itu apa. Bos itu saya berhenti dari situ. Ini kayak ada yang aneh gitu. Masih ngasih ngerasain gitu, ini kayak ada yang aneh gitu. Pak lu ngerasain nggak? Saya ngomong sama Ubay. Kenapa? Ya dari awal gue udah ngerasain kata dia. Oh ya udah. Ya jalan lagi pak, jalan lagi kita jalan lagi. Terus sampai ketemu air terjun panas ya. Air panas itu sampai situ. Kita sebentar di situ saya nyuci kaki, terus cuci tangan, cuci muka. Lanjut jalan lagi, itu sudah pukul berapa ya? Pukul sore kalau nggak salah, jam 4 jam 5-an deh. Lanjut lagi kita jalan untuk ngejar waktu biar
sampai bawah tuh sebelum sampai malam gitu. Terus sampai jalan lagi terusan. Nah posisi si Ubay capek gitu. Ubay sama yang si atau lagi Agung capek, dia agak belakang. Jadi saya berdua sama perempuan ini bertiga tuh. Saya, Karin, sama Erna. Karin yang lagi head, yang kayak kerudung, Erna yang tomboy ini. Pas lagi jalan bertiga tuh, kan saya doang tuh yang bawa keril berat ya. Dia tahu gitu, saya udah di batas saya, Bang. Saya udah di batas saya. Saya udah di batas saya, udah capek gitu. Terus, kenapa Bang? Nggak apa-apa. Ini udah aneh Bang suasana. Burung yang tadinya jauh, ini ngerasa deket. Kik. Iya burung, ada suara burung. Kik. Saya udah diem aja. Kalau saya nyerah di sini, ini berdua perempuan gimana gitu. Gue nggak boleh nyerah di sini gitu. Saya nggak boleh nyerah di sini. Gitu. Udah saya bakar rokok dulu, saya ambil coklat atau apa, ambil ngemil biar masih ada, biar saya nggak fokus ke kemana-mana gitu, masih pengen lanjutin gitu, masih semangat. Saya bakar rokok, saya lanjut lagi, berhenti lagi saya, ini saya sudah lecet kaki, udah lecet kaki saya. Dan si Karin yang tadi ya kesurupan di atas, sebelum puncak gede, seperti itu lagi Bang. Dia bengong gini. Rin, senyumnya kayak senyum bukan dia ya, kalau kita senyum gini Bang biasa tuh, dia kayak senyum gimana sih senyum ini kayak bukan dia gitu. Dia bilang astagfirullahaladzim. Rin, iya Bang, lu udah makan belum? Tadi sih udah makan mie doang Bang di atas. Ya udah, ini ada roti apa, saya kasih deh tuh. Enggak Bang, udah isi, nurut deh sama Abang gitu, nurut deh gitu, kali ini aja nurut nih. Ya udah, isi makan sama dia. Minum nggak? Jadi ada minum. Jalan lagi kita tuh. Nah, si Erna ini yang satu lagi yang tomboy peka sama saya gitu. Jalan lagi kan, Bang, jujur ya Bang, kenapa kalau nggak kuat ngomong aja, gantian sama saya Bang. Itu dia mau bawa keril yang berat ini. Nggak enak gua sama lu, saya bilang gitu kan. Enak, udah nggak apa-apa, gua masih kuat. Udah Bang, nggak apa-apa, nggak usah enak. Nah aja, saya factor kok. Dia bicara gitu ke saya factor kok Bang, tenang aja. Ya saya masih sanggup tuh jalan lagi. Pas sudah mau sampai yang pos yang pertemuan Curug Ciberem sama itu Gunung Gede, dari situ pertigaan itu pos terakhirnya itu di situ. Baru saya bilang, nak gantian mau nggak? Saya nggak tega sebenarnya gitu. Perempuan ya kan, meskipun tomboy gitu kan, di factor suruh bawa keril yang berat gitu, saya nggak tega gitu. Biarpun saya udah pegel sama belakang, kaki udah ades. Ya udah saya kasih kan, coba saya nggak kasih lama, hitungan jalan 10 meter atau 15 meter dia, Bang nggak kuat Bang, ya udah sini gantian lagi tuh. Terus kita sampai bawah sampai bawah pos terakhir tuh, tempat simaksi ya, ketemu si base camp, ketemu di situ. Ya alhamdulillah udah alhamdulillah, pas ketemu situ udah alhamdulillah. Wah udah sampai sini nih, tenang jadi saya diem dulu di situ. Saya langsung bawa mereka, ayo mau kamar mandi cuci muka kayak apa, saya bilang gitu, buat apa biar segerin gitu. Saya bawa kamar mandi mereka, saya tunggu di depannya, saya nungguin Ubay juga yang masih di belakang sama si Agung sama si Kodar, bertiga. Mereka sampai, kita buang sampah yang bekas dari gunung, kita bawa, turunlah kita ke parkiran tadi yang kita naruh motor. Kita taruh di situ parkirannya naruh motor tadi. Baru saya cerita sama dia semuanya. Cerita dari kenapa nggak bilang sama kita kalau dia lagi head gitu, kenapa juga. Terus juga ya beruntungnya mereka pas pagi itu dia pergi ternyata bukan kencing gitu, tapi buang pembalutnya dia dan dibungkus ditaruh di bawah sama dia, nggak dibuang di situ. Ya bagusnya si Karin ini punya pemikiran, kalau gue buang di sini ntar gimana itu. Jadi pembalutnya ini dibawa sama dia. Itu cerita di situ. Ya dia juga minta maaf kalau dia nggak sengaja gitu. Dia pengen banget nanjak, posisi ya lagi head terakhir. Headnya lagi head terakhir. Ya udah kita udah maklumin kan. Ya, untungnya tidak terjadi yang lebih dari itu gitu yang saya alamin dengan teman-teman. Ya udah sampai situ kita naik motor, ngobrol sama Mamang, kita makan dulu, naik motor pulang. Alhamdulillah
sampai situ. Ya. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan tadi kayak seperti sosok tadi ya. Nah, Yang abang lihat sosok di turunan apa di iya, mana? di tanjakan setan Tanjakan sebutnya. setan, ya. Nah, Itu sosoknya tadi perempuan, ya. seperti dayang gitu atau apa itu? Kalau dibilang dayang sih, saya kurang tahu juga ya. Cuman yang saya perhatiin memang cantik ya cantik. Ya kalau melihat wanita ya cantik emang. Ya cuman pakaiannya kan bukan di zaman ini gitu. lumrah lah. Iya. Dia pakai kemben gitu segini, warnanya hijau, terus tangannya begini. Senyum sama saya tuh nggak melotot nggak apa, senyum sama saya. Senyum gitu. Deket banget kayak gini. Deket banget gitu. Nah, terus dia ada selendangnya begini, nyimper belakang gitu. Dia juga rambutnya nggak berurai di ini. Tapi nggak ngucapin apa-apa ya, nggak? Saya doang dalam hati. Pas saya lewat, mohonnya saya mau lewat doang, jangan diganggu. Saya gitu dalam hati. Dalam hati saya. Ya Allah lindungin saya. Tetap saya nggak lupa itu. Ya Allah lindungin saya. Ada informasi nggak itu siapa? Abang pernah telusuri sosok itu siapa gitu? Ya saya nggak. Menurut versi lain. Saya belum tahu, dia belum nyari tahu. Belum tahu ya. Tapi yang penting nggak mengganggu lah intinya. Iya, bukan yang kalau yang tadi dayang itu bukan yang mengganggu saya di atas. Kalau di atas menurut saya, maaf ya, saya pernah dengar gitu. Namanya disebut kuntilanak yang ya, hitam. Itu, ya. Hitam gitu, bukan yang seperti orang lain putih ataupun merah, ini hitam. Itu. Oh. Dipegang kakinya. Kukunya kelihatan hitam semua. Dan 3 kali saya dipegang. Karena posisi saya sendiri di belakang, sendiri bawa carrier yang berat, teman di depan semua. Sama ngelihat Ubay satu lagi di sebelah kiri saya jalan, arahnya ke jurang. Itu abang melihat sosoknya nggak pada saat kaki abang Tangannya doang. Itu? Tangannya doang. Tangannya doang sampai segini. Tapi nggak dilihat ke belakang. Nggak berani saya. Posisi saya udah mikirin ke depan aja, ketemu teman. Saya nggak mau mikirin. Udah panik lah. Satu, posisi saya bawa carry berat, saya nggak bisa minta tolong juga ke belakang, nggak ada pendaki yang turun juga bareng saya. Di depan saya udah ketinggalan temen. Ya udah saya polos aja deh gitu. Udahlah jalan. Yang penting saya tidak berbuat yang aneh-aneh di situ. Ya, tidak melanggar aturan yang ada di situ. Iya, ya. Tidak menjadi human error. Iya, betul. Jadi kalau ditarik kesimpulan itu mungkin penyebabnya apa karena si tadi perempuan gitu yang memaksakan diri ke gunung? Mungkin juga bisa. Ya. Tapi teman-teman, sebetulnya itu wanita yang sedang haid ya. Sebetulnya tidak dilarang ya naik ke gunung itu kan. Sebetulnya tidak ada larangan. Karena secara medis itu secara ilmiah ya. Kenapa wanita haid itu tidak disarankan untuk naik gunung? Karena memang pada saat haid itu tubuh lemas karena mengeluarkan darah ya kan gitu. Ditambah lagi dengan kondisi haid tersebut gitu kan ya. Itu biasanya perempuan malas makan, malas ngapa-ngapain. Itu membuat imun atau tubuh itu makin lemah karena tadi tidak ada asumsi masuk ke dalam tubuh gitu kan ya, asumsi makanan lain gitu. Jadi sangat rentan. Karena kan naik gunung tentunya bukan hobi yang ringan ya, pasti hobi ekstrim, hobi berat gitu. Jadi mending ditunda dulu gitu kan. Jangan memaksakan karena kalau memaksakan selain diri sendiri yang akan kerepotan gitu ya, tentu teman-teman yang lain kan akan merasakan dampaknya. Tadi secara seperti cerita tadi gitu kan ya, selain dari kerepotan secara fisik juga kerepotan secara penanganan goibnya gitu ya mungkin harus ada kalau kita berangkat sih harus ada 1-2 yang sedikit mengerti tentang gaib gitu. Jadi kita nggak awam-awam gitu, nggak terlalu awam lah, nggak polos banget lah ya. Tapi satu lagi teman-teman, ada mitos dan fakta bahwa tadi ya, bahwa orang bisa atau bahwa semacam jimat pegangan itu ada yang bilang boleh, ada juga bilang nggak boleh. Untuk kalian yang belum pernah untuk kalian yang ingin tahu
mitos dan faktanya, silahkan klik link video di atas ini ya. Karena kita kemarin sempat bahas podcast dengan Bang Heru mengenai fakta dan mitos di pendakian gunung, itu linknya di sini ya teman-teman, klik aja gitu Bang. Oke, paling gitu aja Bang ya ceritanya. Terima kasih Bang udah sama-sama menceritakan kisahnya di sini, berbagi pengalaman juga di sini, yang mudah-mudahan itu bisa jadi pelajaran buat kita semua bagi yang ingin naik gunung gitu kan ya, untuk supaya bisa waspada gitu. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian untuk berbagi pengalaman dan ilmu dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.